Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penyusunan kisi-kisi soal dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Dasar Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Pilina Salma, mahasiswi program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Sarjana IAIN Tulungagung. Langsung saja kita bahas kisi-kisi soal. Apa itu kisi-kisi soal? Ya, kisi-kisi soal adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang pedoman penyusunan soal-soal. Lalu, kisi-kisi soal disusun untuk menentukan ruang lingkup dan petunjuk dalam menulis soal. Adapun fungsi dari kisi-kisi soal ada 3. Yang pertama, sebagai panduan penyusunan soal. Yang kedua, penulisan soal sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, dapat menselaraskan perangkat soal. Nah, bagaimana syarat-syarat kisi-kisi soal yang baik? Yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diajukan. Jadi, kisi-kisi soal harus sesuai dengan petunjuk kurikulum dan memuat hal-hal yang terdapat di dalamnya, seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lain-lain. Yang kedua, komponen-komponen dalam kisi-kisi disusun secara jelas, rinci, lengkap, dan mudah dipahami. Yang ketiga, dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang akan ditetapkan. Jadi, kisi-kisi soal disusun atau dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan melalui perumusan indikator pencapaian dan bentuk soal yang akan digunakan. Lantas, bagaimana langkah menyusun kisi-kisi soal? Ya, yang pertama, kita perlu menentukan kompetensi dasar atau KD yang akan diukur. Jadi, kompetensi dasar diambil dari rumusan kurikulum yang telah ditentukan. Bisa kita ambil dari silabus. Yang kedua, memilih materi sesuai KD. Jadi, pemilihan materi pelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah kita tentukan pada langkah pertama tadi. Yang ketiga, merumuskan indikator yang mengacu KD dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Jadi, menuliskan indikator soal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga memperhatikan domain level kognitifnya. Yang terakhir, mengisi komponen dan matriks dalam naskah kisi-kisi. Menuliskan dan mengisi identitas dalam komponen kisi-kisi serta matriks di dalam tabel naskah kisi-kisi soal. Nah, itu tadi langkah dalam menyusun kisi-kisi soal. Selanjutnya, apa saja sih komponen yang ada dalam kisi-kisi soal? Ya, secara garis besar ada 2. Yang pertama komponen identitas, yang kedua komponen matriks isi dan tabel. Dalam komponen identitas ada 7. Yang pertama, terdapat satuan pendidikan atau nama sekolah atau madrasah. Yang kedua, mata pelajaran. 3, kelas dan semester. 4, kurikulum acuan. 5, alokasi waktu. 6, jumlah soal. Yang ketujuh, nama penulis atau guru penulis atau guru kelas atau guru mata pelajaran. Yang sekarang komponen matriks dalam isi dan tabel. Jadi ini ada 8 poin. Yang pertama kompetensi inti, 2 kompetensi dasar, 3 materi pelajaran, 4 indikator soal, 5 level kognitif, 6 bentuk soal, 7 nomor soal, 8 keterangan. Nah, setelah kita mempelajari langkah-langkah tadi dan komponen-komponen yang ada dalam kisi-kisi, langsung saja kita mempraktikannya. Jadi di sini
ada contoh sampel kisi-kisi soal penilaian akhir semester PAS tahun pelajaran 2019/2020. Jadi di atas ini terdapat komponen identitas. Jadi ada satuan pendidikan, kita isi madrasah ibtidaiyah, bisa diikuti dengan nama madrasahnya atau sekolahnya. Yang selanjutnya mata pelajaran, karena di sini tematik maka kita tuliskan tema 1, organ gerak hewan dan manusia, kelas 5 semester 1. Di sebelah kanan juga masih tentang identitas. Kurikulum acuan ini menggunakan kurikulum 2013. Alokasi waktunya 90 menit, jumlah soal 40 soal. Nah, guru kelas atau guru mata pelajaran atau penulis kisi-kisi, ini bisa ditulis nama dari penulisnya ya. Ya, langsung saja komponen di bawahnya ini ada kompetensi inti ya. Ini kita tinggal menuliskan sesuai dengan kurikulum yang terdapat dalam silabus biasanya ya. Tinggal kita pindahkan ke sini, lalu langsung menuju ke kolom bawah ini. Terdapat tabel ini, terdapat nomor, mata pelajaran, kompetensi dasar, materi, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soal, keterangan. Nah, untuk mengisi kolom nomor, mata pelajaran, kompetensi dasar, materi, dan tadi kompetensi inti, kita bisa melihat dari silabus ya. Jadi coba kita lihat bersama-sama. Nah, dari silabus ini mudah sekali kita dapatkan ya, di download banyak. Jadi silabus ini silabus sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD atau MI, kurikulum 2013, revisi 2018. Tematik terpadu kelas 5 semester 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung kita lihat isinya. Kita menuju ke silabus tematik kelas 5 karena yang akan kita gunakan untuk kisi-kisi tadi untuk materi kelas 5. Jadi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Jadi di sini sudah ada kompetensi inti. Kita bisa langsung ganti ke kisi-kisi tadi. Dan juga ini mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mapelnya PPKN. Terus kita gunakan kompetensi dasarnya, KD-nya 3.1, yakni mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita perlukan adalah mata pelajaran, kompetensi dasar, dan materi pelajaran. Ya, materinya ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Lantas, indikator juga perlu. Ini indikator 3.1.1 ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam lingkungan sekitar. Jadi, indikator di sini juga sebagai acuan kita untuk membuat indikator soal yang terdapat dalam kisi-kisi. Langsung saja kita kembali ke kisi-kisi kita tadi. Nah, ya, tadi dari silabus kita mendapatkan kompetensi inti. Nomor KD-nya, mata pelajaran, rumusan KD-nya, mengikuti KD sesuai kurikulum, materi, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ini sama persis seperti yang ada di silabus tadi. Lalu yang perlu kita kembangkan adalah indikator soal. Jadi dalam KD 3.1 ini terdapat 5 indikator soal ya. Coba saya bacakan. Yang pertama, disajikan teks singkat. Peserta didik mampu menemukan satu sikap pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila kedua dengan tepat. Ini indikator soalnya untuk soal yang pertama. Jadi level kognitifnya L3 atau level 3, bentuk soal pilihan ganda. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu mengingat kembali apa itu level kognitif ya. Jadi yang kita gunakan level kognitif ini, level kognitif rumusan dari Bloom ya, Benjamin S. Bloom. Jadi level kognitif itu adalah tingkat kecakapan atau kemampuan kognitif peserta didik. Jadi ada 3 level.
Jadi level yang pertama itu ada C1 mengingat, C2 memahami. Jadi pada level ini peserta didik hanya dituntut untuk bisa mengingat dan memahami. Ini level terendah. Yang level kedua itu C3 mengaplikasikan. Jadi pada level ini peserta didik dituntut dapat mengaplikasikan atau menerapkan. Yang selanjutnya level ketiga, level yang tinggi, terdapat C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Jadi pada level ini peserta didik dituntut memiliki kemampuan untuk melogika dan menalar ya. Seperti ini, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, ya ini. Kita kembali lagi, itu tadi level kognitif. Jadi pada soal yang pertama kita menggunakan level 3, level kognitif yang level 3. Bentuk soal PG. PG ini bentuk soal pilihan ganda. Nomor soal nomor 1. Nomor soal urut ya, dari nomor 1 sampai seterusnya. Keterangan terintegrasi. Jadi mata pelajarannya tematik terintegrasi karena kita menggunakan mata pelajaran tematik. Jadi keterangannya terintegrasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya sama, ini lanjutannya, kisi-kisinya. Ini mata pelajarannya bahasa Indonesia, KD-nya juga kita dapat dari silabus tadi. Materi juga yang kita perlu kembangkan adalah indikator soal. Di sini untuk pelajaran bahasa Indonesia ada 7 soal. Jadi dengan level kognitifnya udah kita tentukan. Bentuk soalnya juga sama, nomor soalnya urut ya, dari atas tadi sampai ke bawah. Sampai ini di bawahnya juga ada pembelajaran IPA. Juga di bawahnya juga masih ada ya, IPS, SPDP, PPKN. Itu yang terdapat dalam mata pelajaran tematik terpadu. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk penyusunan kisi-kisi soal. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.